adalah mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Jenis zikir itu ada 3. Yang pertama, zikir dengan mengingat nama dan sifat Allah serta memuji Allah. Yang kedua, zikir dengan mengingat perintah, larangan, dan hukum Allah. Yang ketiga, zikir dengan mengingat berbagai nikmat yang Allah berikan. Kapan kita harus berzikir? Zikir itu bisa di mana saja dan kapan saja. Karena berzikir itu mengingat Allah. Saat kita berzikir, tidak usah dihitung. Karena kita harus berzikir sebanyak-banyaknya. Contoh kalimat-kalimat zikir yaitu Astagfirullah, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Baca sebanyak-banyaknya ya. Sekian penjelasan saya tentang berdoa dan berzikir. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazril Ridho Utama. Saya kelas 3B, nomor absen saya 18. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang doa dan berzikir. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang berdoa. Berdoa artinya meminta atau memohon. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah. Jika kita berdoa, kita bisa berbicara kepada Allah. Jangan malas berdoa ya, karena Allah senang kepada orang yang suka berdoa. Jika kamu berdoa, Allah akan mendengarkan dan mengabulkan. Tujuan berdoa adalah memohon selalu dalam bimbingan Allah dan meminta perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Waktu yang baik untuk berdoa. Yang pertama, sebelum sholat wajib. Yang kedua, setelah membaca Al-Quran. Yang ketiga, saat melaksanakan ibadah haji. Tata cara berdoa. Yang pertama, menghadap Ka'bah. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Syifiliha Zahra, kelas 3B. Nomor absen saya 17. Saya akan menjelaskan tentang zikir dan doa. Zikir adalah mengingat Allah. Doa adalah memohon sesuatu. Zikir setelah sholat. Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Doa setelah sholat. Doa kedua orang tua. Doa berjalan yang baik. Doa diberikan ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Babilona. Ayahnya bernama Azar bin Nahar. Raja Babilon dipimpin yaitu Namrud, raja yang sangat zalim. Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, yaitu Ismail dan Imhad. Berbeda ibunda Ismail Hajar, ibunda Ishak Sarah. Keturunan Ishak keturunan Nabi Musa. Keturunan Ismail menurut Nabi Muhammad. Penduduk Babilona patung sebagai sembahan.
Masyarakat Babilonia sudah lama menyembah patung dan binatang. Terima kasih. Nama saya Naila Syufilia Zahra, kelas 3B, absen 17. Hai teman-teman, nama saya Nazwa Putri Sakira, saya kelas 3B, saya sekolah di SDN Cipinang Morana 4. Hari ini saya akan menjelaskan apa bedanya zikir dan doa itu. Zikir itu artinya mengingat, sementara doa artinya memohon, meminta, mengharap, dan masih banyak lagi kata-kata yang tepat. Dalil-dalil tentang berzikir itu kalau ada di buku yang telah kita lama pelajari itu ada 2 dalil. Yang pertama surat surat Al-Ahzab ayat 3341. Sementara yang kedua surat Al-Ahdu ayat 1328. Sering kita dengar para asyafiz atau asyafizah saat di masjid atau musola membaca bila kita berzikir tidak kenal waktu di mana dan kapan kita berada. Dan bila kita berzikir, kita tidak perlu menghitung berapa banyak berapa banyak, tidak perlu. Karena kalau misalnya kamu minta sepeda, kamu berdoa sama Allah kasih. Terus kamu ada permintaan, kan banyak ya, kalau misalnya permintaan itu Allah saja tidak hitung-hitung. Jadi kita tidak perlu menghitung-hitung saat kita sedang berzikir. Dan kita boleh berzikir dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Sedang melakukan sesuatu, sedang bermain, sedang ngobrol, boleh. Jika kita berdoa, tidak perlu mengeluarkan suara yang keras karena Allah itu Maha mendengar. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman Babilonia yang dipimpin oleh Raja Namrud itu sangat sesat, dan ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat patung atau berhala-berhala yang sering disembah oleh orang zaman dulu. Saat itu Nabi Ibrahim masih kecil dan dia selalu berpikir, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Dia terus berpikir tidak henti. Hingga Nabi Ibrahim pun mencari Tuhan yang sebenarnya. Dia melihat matahari yang menyinari bumi, dan dia berpikir, ini pasti Tuhanku. Tapi berganti malam. Kan kalau malam berganti ya jadi bulan. Terus Nabi Ibrahim berpikir, wah ini pasti Tuhanku yang sebenarnya. Hilang lagi. Terus keesokan harinya, malam keesokan harinya ada bintang. Terus dia berpikir lagi, wah itu pasti Tuhanku yang sebenarnya. Lalu menghilang lagi. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapa Tuhan sebenarnya? Siapa ya? Dia berpikir tidak henti. Lalu bertemulah Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengutus Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi.
Lalu diutuslah Nabi Ibrahim untuk berdakwah di Babilonia. Lalu saat warga-warga Babilonia ingin berpesta, semua orang pergi kecuali Nabi Ibrahim. Ini kesempatan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud yang telah dibikin oleh ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung semua kecuali satu patung yang paling besar. Dikalungkanlah patung yang paling besar itu untuk menjadi barang bukti bahwa patung yang paling besar yang telah menghancurkan patung-patung tersebut. Setelah warga-warga Babilonia pulang dari pestanya, terkejutlah mereka melihat patung-patung yang telah lama disembah mereka hancur. Lalu warga-warga terheran-heran, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Lalu ada salah satu warga yang berkata, ada salah satu orang yang membenci Tuhan kita dan tidak ikut pergi ke pesta dengan kita. Lalu bertanyalah Raja Namrud, siapa namanya? Nabi Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Lalu warga bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung kami? Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, tanya saja dengan patung yang paling besar itu, yang dikalungin sama kapak. Lalu orang-orang pun berbicara kasar pada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kau ini bodoh. Patung itu kan tidak bisa bicara, apalagi bergerak. Dasar orang bodoh, gitu kan. Terus Nabi Ibrahim jawab, siap tuh kalian tahu patung itu tidak bisa bergerak dan bicara maupun melakukan kegiatan-kegiatan normal seperti manusia biasanya. Lalu berkatalah Nabi Ibrahim seperti itu kan. Lalu semuanya terdiam. Ada yang kepikiran gitu, oh iya. Terus ada warga yang malah makin marah. Terus dihukumlah sama Raja Namrud. Hukumannya apa? Dibakar hidup-hidup. Lalu saat ingin dibakar, Allah berfirman, wahai api, mendinginlah supaya Nabi Ibrahim selamat. Saat bermulanya api-api mulai berkobar, Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali, tapi yang terbakar hanyalah talinya, karena Allah sudah melarang api untuk menyentuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu tiba-tiba ada seekor lalat yang masuk ke dalam tubuh Raja Namrud, sehingga Raja Namrud pun tewas oleh lalat tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Bye. Nabi Ibrahim. Sekarang Irak. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Azar adalah pembuat patung berhala. Kaum Babilonia menyembah patung pembuatan Azar. Pada zaman itu, raja yang berkuasa dan kejam bernama Namrud. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala pembuatan ayahnya. Tetapi hanya satu yang tidak dihancurkan, yaitu patung yang sangat besar yang dikalungi
Karena Nabi Ibrahim ketika diketahui kaum Babilonia dan Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup, tetapi tidak satu helai pun tubuhnya Nabi Ibrahim tergores. Subhanallah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang zikir dan doa. Zikir adalah mengingat Allah dan doa adalah memohon sesuatu, mengharapkan sesuatu, dan meminta sesuatu. Dalil zikir surat Al-Ahzab ayat 41, surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Zikir sebanyak-banyaknya karena dengan zikir hidup menjadi tentram dan tenang. Doa dilakukan dengan suara yang lembut. Bacaan zikir istighfar, tahmid, tahmid, dan tahlil. Bacaan doa kedua orang tua, doa dunia akhirat, dan doa diberi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya bernama Akila Puswasna, kelas 3B. Saya akan merangkum dari video Pak Abdul dan kisahnya berdoa dan berzikir. Yang pertama, berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dapat dilakukan di mana saja. Dilakukannya dengan dapat berbaring, duduk, dan bertiduran boleh. Nah, sedangkan berdoa artinya adalah memohon sesuatu. Memohon sesuatu biasanya setelah atau berdoa setelah sholat untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan kisah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini terlahir di negara Babilonia, sekarang Irak, yang dipimpin oleh raja bernama Namrud dan ayahnya bernama Ashar. Nah, ayahnya ini membuat patung dan juga menyembah patung. Nah, Nabi Ibrahim ini menghancurkan patung-patungnya karena itu bukan Tuhannya. Yang sebenar Tuhannya adalah yang menciptakan matahari, bulan, langit, bumi, alam semesta serta isinya. Nah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum Pak Abdul. Saya Rijal, kelas 3B. Responnya adalah bahwa kita harus selalu berzikir dan berdoa. Berzikir adalah mengingat Allah dan bisa dilakukan di mana saja. Sedangkan berdoa adalah meminta atau memohon kepada Allah. Berdoa bisa dilakukan kapan saja, tapi alangkah baiknya berdoa dilakukan setelah sholat. Kita bisa mendoakan kedua orang tua dan keluarga kita. Lalu menyimak dari kisah Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim di masa remajanya sudah memiliki pemikiran yang luar biasa. Beliau berpikir apakah Raja Namrud dapat membuat matahari
Dan apakah patung-patung dapat menolong manusia? Dari kisah Nabi Ibrahim bahwanya Allah akan selalu melindungi hambanya. Hal ini terkait ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tidak sedikit pun api mengenai tubuh Nabi Ibrahim. Untuk itu kita harus percaya dan harus selalu berdoa kepada Allah agar kita senantiasa berada dalam lindungannya.